Peci termasuk kelengkapan sholat yang menjadi ciri khas Muslim Indonesia. Itulah mengapa peci berbahan kain halus dengan segala macam variasi warna, bentuk dan pernik-perniknya banyak ditemui di seluruh tempat di tanah air. Tapi bagaimana jadinya jika peci yang lembut itu dibuat dari bahan bambu? Inilah yang dilakukan Upen Suhendar, pengrajin di Ciamis, Jawa Barat, yang membuat peci berbahan dasar bambu. Selain unik dan langka, tampilan peci bambu ini eksotis dan nyaman dikenakan. Karyawan puskesmas ini mampu menyulap bambu menjadi kerajinan eksotis, menarik, dan berdaya jual tinggi. Pembuatan anyaman bambu membutuhkan keterampilan khusus. Usai dipotong, bambu diiris tipis dengan tingkat elastisitas yang disesuaikan kebutuhan. Irisan bambu kemudian dijemur hingga tidak lagi mengandung air. Proses selanjutnya, memotong lembaran bambu yang sudah tipis sesuai ukuran peci. Lembaran bambu ini kemudian direkatkan menggunakan lem. Agar tidak mudah lepas, peci bambu dianyam menggunakan tali bambu. Proses akhir, bambu dicat menggunakan warna tertentu. Ide pembuatan peci bambu muncul saat jalan-jalan di hutan. Upen banyak melihat potongan bambu yang tidak dimanfaatkan. Ia memiliki keinginan membuat kerajinan bambu yang unik sambil memberdayakan masyarakat sekitar. Awalnya memang ini dari jauh-jauh hari saya sudah punya keinginan untuk memberdayakan bagaimana caranya si bambu itu punya nilai jual yang lebih dari biasa. Terus ada inovasi selain orang membuat berbagai jenis kerajinan dari bambu itu memang sudah banyak, tapi saya ingin mencari-cari yang lebih dari itu. Konon, peci merupakan pengembangan dari penutup kepala fez atau fezi yang berasal dari Turki. Selain bentuknya yang hampir mirip, namanya pun hampir serupa. Orang Turki melafalkan fezi dengan pj. Itu sebabnya orang Indonesia menyebutnya peci. Perbedaannya antara peci dan fezi atau torbus, konon karena dimodifikasi dengan blangkon Jawa. Terlepas dari fenomena memakai penutup kepala pada saat sholat bagi pria muslim, sebenarnya apakah memakai penutup kepala saat sholat bagi pria muslim memang dianjurkan? Kepala sebenarnya bukan aurat, baik saat sholat maupun di luar sholat. Jadi tak masalah mau ditutup atau tidak. Akan tetapi, menutupnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak bertentangan syariat, maka itu termasuk dalam kategori perintah memakai pakaian bagus seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Syekh Atiyah Syakhar rahimahullah menjelaskan, menutup kepala ketika sholat tidak ada hadis sahih yang menganjurkannya, sehingga ketentuannya diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Jika menurut norma yang berlaku menutup kepala merupakan etiket umum, maka hal itu dianjurkan dalam sholat sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa adat kebiasaan itu berlaku terhadap apa yang tidak ada dalilnya. Namun, jika tradisinya adalah selain itu, maka tidak mengapa membuka kepala. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah itu juga baik. Itulah mengapa peci atau penutup kepala lekat dengan identitas muslim sesuai dengan tradisi negara dan daerah masing-masing. Di Arab, orang-orang biasanya memakai sorban atau turban, sejenis pakaian yang dikenakan di kepala. Biasanya kain itu digelung atau diikat di kepala. Inilah yang dalam bahasa Arab disebut imamah. Ada juga gutroh dan shimah, sejenis dengan imamah. Biasanya berwarna putih. Sedangkan shimah itu mirip seperti gutroh, tapi ada corak-corak merah. Ada lagi taqiyah, merupakan kopiah kecil berwarna putih yang dikenakan sebagai dalaman gutroh untuk menjaganya agar tidak jatuh saat bergesekan dengan rambut yang licin. Di Turki ada fez dan di Mesir disebut tarbush. Fez berasal dari Yunani kuno dan diadopsi oleh Turki Utsmani. Di Istanbul sendiri, topi fez ini juga dikenal dengan nama fezi. Sementara di negara-negara di Asia Tenggara, kaum pria yang sedang sholat biasanya menutup kepala dengan peci sama dengan Indonesia. Tapi di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand Selatan, mereka menyebutnya dengan sebutan songkok.